Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Kita di sini. Tentunya masih di kelas Miss Kita. Di kelas Miss Kita kali ini akan membahas materi apa saja yang masuk dalam penilaian tengah semester genap. Ada di mata pelajaran matematika kelas 5. Jadi, bagi kalian yang masih belajar, masih bingung mau belajar apa saja sih yang masuk ke dalam penilaian tengah semester genap khususnya untuk materi pelajaran matematika, yuk merapat semuanya ke sini, kita belajar bersama-sama. Sudah siap semuanya? Materi yang pertama untuk mata pelajaran matematika yang masuk ke dalam penilaian tengah semester genap yaitu tentang ruang bangun, kubus, dan juga balok. Nah, bagian-bagiannya ada rusuk, sisi, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan juga bidang diagonal. Untuk rusuk, jumlahnya 12. Baik untuk bangun ruang kubus maupun balok. Masih ingat rusuk itu apa? Untuk mempermudah ingatan kalian, rusuk itu adalah tiang-tiang yang membangun atau yang membentuk bangun ruang tersebut. Nah, ini dia rusuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi betul ya, rusuknya ada 12. Kemudian sisi, bagian sisi atau bagian bidang pada bangun ruang kubus dan balok jumlahnya ada 6. Untuk mengingatnya, sisi atau bidang itu sama dengan temboknya. Jadi ada sisi bagian depan, ya, bagian depan, ada sisi bagian belakang, kemudian ada sisi bagian atas, ada sisi bagian bawah, ada sisi bagian kanan, ada sisi bagian kiri. Jadi semuanya totalnya ada 6. Kemudian kita masuk ke bidang titik, ke bagian titik sudut. Untuk bangun ruang kubus dan balok, titik sudutnya sama, jumlahnya ada 8. Titik sudut itu yang ini nih, coba perhatikan gambar yang ini ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi ada titik sudut A, B, C, D, G, H, E, F. Atau A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian diagonal sisi. Nah, yang mana sih diagonal sisi? Ini dia. Diagonal sisi yaitu garis yang menyilang di setiap sisi-sisinya. Karena mempunyai 6 sisi dan setiap sisi itu akan tersilang 2, jadi 6 kali 2 sama dengan 12. Ada sisi AF, EB, DG, HC, AC, BD, EG, HF, BG, CF, AH, dan DE. Sekarang kita masuk bagian diagonal ruang. Untuk diagonal ruang, bangun ruang kubus dan balok cuma ada 4. Ini dia yang dinamakan diagonal ruang. Jadi yang menyilang tapi di bagian dalam ya. Jadi ada HB, kemudian ada AG, ada EC, dan juga DF. Jadi yang menyilang tapi ada di bagian dalam untuk diagonal ruang. Nah, yang terakhir bagian dari kubus dan balok yaitu bidang diagonal. Nah, bidang diagonal untuk bangun ruang kubus dan balok itu jumlahnya ada 6. Kalian bisa lihat di gambar ya. Di sini seperti ada gambar perosotan.
Nah, ini adalah salah satu bidang diagonal pada kubus. Di sini ada bidang diagonal AB, GH. AB, GH. Nanti juga ada bidang diagonal DC, EF atau FE. Kemudian ada bidang diagonal AE, GC, BFHD, BCHE, dan ADGF. Bagaimana? Sudah jelas sekarang tentang bagian kubus dan balok? Oke, kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang mencari volume kubus satuan. Masih ingat bagaimana cara mencari volume kubus satuan? Bagus kalau masih ingat. Ya, kita hitung dulu ya. Berapa kotak bagian ini? Berapa? Ya, betul sekali. Ada 5. Kemudian untuk lebarnya, berapa kotak? Betul, ada 5 juga. Apakah sudah selesai? Iya, betul. Belum selesai. Kita juga harus menghitung tingginya. Ada berapa kotak ya? Ada 5 juga. Jadi, berapa volume kubus satuan untuk nomor 1? Ya, betul sekali. Sejumlah 125 kubus satuan. 125 itu dari mana? Dari 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 itu 25. 25 dikalikan 5 hasilnya adalah 125. Mudah bukan? Yuk, kita langsung coba lagi untuk nomor 2. Kita hitung dulu panjangnya. Ada berapa kotak ya di situ? Ya, betul sekali. Ada 6. Kemudian lebarnya berapa kotak? Ya, 6 juga. Kemudian untuk tingginya berapa? Ya, sama, 6. Jadi, berapa volume kubus satuannya? 6 kali 6, 36. 36 dikalikan 6. Hasilnya adalah 216 kubus satuan. Terakhir nih, untuk nomor 3. Nah, kita cari dulu panjangnya ada berapa kotak. Ya, betul sekali, ada 7. Kemudian lebarnya juga ada 7. Dan tingginya juga ada 7. Jadi, 7 kali 7, 49, kemudian dikalikan 7 lagi. 49 kali 7, itu ada 343 kubus satuan. Nah, sekarang giliran kalian. Yuk coba cari volume kubus satuan berikut ini. Bis kita kasih waktu ya. Sudah ketemu berapa banyaknya kotak untuk panjangnya? Apakah sama dengan Miss kita? Kalau Miss kita jawabannya 6. Hebat, kalian sudah mengerti. Sekarang lebarnya. Ayo coba dihitung berapa banyak lebarnya? Apakah ada 6? Ya, tidak. Ada 4. Kemudian tingginya, ada berapa ya? Kalau Miss kita jawab sih ada 4. 4 kotak. Samakah? Wah, sama. Hebat sekali. Jadi berapa volume kubus satuan ini? 6 kali 4, kemudian dikalikan 4 lagi. Kalau Miss kita jawabannya adalah 96 kubus satuan. 6 kali 4, 24. Dikalikan 4. Jadi ada 96 kubus satuan. Bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah sudah sama dengan Miss kita?
Kalau sudah sama, berarti kalian sudah mengerti cara mencari volume kubus satuan. Sekarang kita sudah masuk materi yang ketiga, yaitu mencari volume dan juga luas permukaan bangun ruang kubus dan balok. Coba perhatikan di kolom paling atas. Di sini ada rumus untuk volume dan juga luas permukaan, baik untuk bangun ruang kubus maupun bangun ruang balok. Untuk rumus volume kubus, yaitu S pangkat 3, atau sisi kali sisi kali sisi. Atau kalian juga bisa menggunakan R pangkat 3, rusuk kali rusuk kali rusuk. Sedangkan volume untuk balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk rumus luas permukaan bangun ruang kubus, yaitu 6 kali sisi pangkat 2, atau 6 kali sisi kali sisi. Sedangkan rumus untuk luas permukaan balok, yaitu 2 dikali panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja bahas 4 soal berikut ini ya. Soal yang pertama. Di situ ada bangun ruang kubus dengan rusuk sebesar 4 cm. Berapa volumenya? Kita langsung masukkan saja. Untuk rumus volume kubus, yaitu S pangkat 3, atau sisi kali sisi kali sisi. Sisinya di situ 4, maka kita bisa memasukkan 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 dan kali 4 menghasilkan 64. Jadi, volume bangun kubus tersebut sebesar 64 cm kubik. Berapa luas permukaan bangun tersebut? Untuk luas permukaan, rumusnya adalah 6 kali sisi kali sisi. Jadi kita tulis 6 kali sisi, karena bangun tersebut itu sisinya 4 cm, maka kita tuliskan 6 kali 4 kali 4, yaitu 96 cm persegi. Kita masuk ke soal yang kedua. Mencari volume dan luas permukaan kubus dengan panjang rusuk atau panjang sisi sebesar 7 cm. Untuk volumenya, rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi, atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Besarnya sisi atau rusuk pada bangun tersebut adalah 7 cm. Jadi volumenya bisa kita tuliskan 7 kali 7 kali 7. Sama dengan 343 cm kubik. Sedangkan untuk luas permukaan kubus tersebut adalah 6 kali sisi kali sisi. Jadi 6 kali 7 kali 7, yaitu 294 cm persegi. Sekarang kita masuk ke soal untuk mencari volume dan juga luas permukaan bangun ruang balok. Untuk volume balok, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Karena panjang balok ini yaitu 9 cm, maka kita bisa menuliskan 9 kali lebarnya 5 dan kali tingginya
6. Jadi 9 kali 5 kali 6 sama dengan 270 cm kubik. Untuk luas permukaan balok, kita bisa menuliskan rumus 2, kemudian di dalam kurung panjang kali lebar, panjangnya 9, dikali lebarnya 5, ditambah panjang kali tinggi, panjangnya 9, dikali tingginya 6. Kemudian ditambahkan lagi lebar kali tinggi. Lebarnya 5 dikali tingginya 6. Maka jika dihitung semuanya akan menghasilkan sebanyak 258 cm persegi. Nah, sekarang soal yang terakhir. Berapa volume dan juga luas permukaan balok berikut ini? Kita masukkan dulu ya volumenya. Rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 12 kali 6 kali 9 sama dengan 648 cm kubik. Untuk luas permukaannya, 2 dikali panjang kali lebar, 12 kali 6, ditambah panjang kali tinggi, 12 kali 9, ditambah lebar kali tinggi, 6 kali 9. Jika dihitung semuanya, akan menghasilkan 468. Bagaimana? Sudah mengerti sekarang? Untuk mencari volume dan luas permukaan bangun ruang, kubus, dan juga balok. Next, kita masuk ke materi keempat, yaitu mencari volume gabungan. Volume gabungan ini terdiri dari 2 atau lebih volume bangun ruang. Nah, di sini Miss kita punya 2 bangun ruang, ada kubus dan juga balok. Panjang rusuk kubus yaitu 10 cm, sedangkan panjang balok 12 cm, kemudian lebarnya karena sama ya dengan rusuk kubus, maka lebarnya ini adalah 10 cm. Dan tingginya adalah setengah dari panjang rusuk kubus. Jadi setengahnya 10. Tinggi balok tersebut adalah 5 cm. Nah, perhatikan caranya. Kita hitung dulu ya volume kubus. Untuk volume kubusnya, rumusnya R kali R kali R. Karena R-nya di situ 10 atau sisinya 10, maka 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 cm kubik. Nah, sekarang kita beralih ke balok. Kita cari dulu volume baloknya. Untuk rumus volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Maka panjangnya 12 kali lebarnya tadi 10 dan tingginya 5. Jadi 12 kali 10 kali 5 sama dengan 600 cm kubik. Untuk volume gabungannya kita tinggal menjumlahkan saja. Berapa volume kubus ditambah dengan volume balok. Maka 1000 ditambah 600 sama dengan 1600 cm kubik. Kita masuk materi yang kelima, yaitu tentang pangkat 3. Nah, di sini ada bilangan 1 sampai 10, kemudian hasil pangkat 3 dari bilangan 1 sampai 10. Jadi kalau 1 pangkat 3, 1 kali 1 kali 1 hasilnya itu 1, kemudian memiliki angka akhir 1. Untuk bilangan
Pangkat 3 dari 2 hasilnya adalah 8. 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi hasil pangkat 3 dari bilangan 2 adalah 8. Angka akhirnya pun sama, yaitu 8. Untuk hasil pangkat 3 dari bilangan 3, yaitu 27. 3 kali 3 kali 3, 9 kali 3. Hasilnya 27. Angka akhirnya, ya di sini ada 2 angka ya, ada 2 dan juga 7. Maka angka akhirnya adalah 7. Kemudian, bilangan keempat. Hasil pangkat 3-nya dari bilangan 4 adalah 64 dengan angka akhir 4. Untuk hasil pangkat 3 dari 5 yaitu 125 dengan angka akhir 5. Untuk bilangan ke-6 hasil pangkat 3-nya yaitu 216 dengan angka akhirnya 6. Untuk hasil pangkat 3 dari bilangan 7 yaitu 343 dengan angka akhirnya 3. Untuk bilangan 8, hasil pangkat 3-nya adalah 512 dengan angka akhirnya 2. Untuk bilangan 9, hasil pangkat 3-nya yaitu 729 dengan angka akhir 9. Dan untuk hasil pangkat 3 dari bilangan 10 yaitu 1000 dengan angka akhirnya 0 atau 0. Sudah mengerti tentang tabel bilangan hasil pangkat 3? Tabel bilangan hasil pangkat 3 ini sangat membantu saat kita mencari akar pangkat 3 dari soal-soal seperti ini. Kita coba ya. Berapakah hasil akar pangkat 3 dari 2197? Masih ingat caranya? Nah, kalau Miss kita, caranya seperti ini. Kita bagi dulu ya, 2197. Kita hitung dari belakang 3 angka. 1, 2, 3. Kemudian, Miss kita pisahkan dengan garis. Nah, jadi ada 2 dipisah dengan 197. Nah, kita kemudian cari angka akhir 7. Angka akhir 7-nya berapa ya? Angka akhir bilangan 7. Nih. Ini ya, angka akhir bilangan 7 kan ini. Maka angka akhirnya 3. Kemudian, kita lihat bagian 2 ini. Hasil pangkat 3 yang hasilnya 2 atau mendekati 2. Jadi kita lihat kolom tengahnya. Hasil pangkat 3 yang menghasilkan 2 atau mendekati 2. Di sini nggak ada ya hasilnya 2. Kalau mendekati 2 ada, yaitu 1. Maka kita tulis saja 1. Jadi, hasil dari akar pangkat 3 dari 2197 adalah 13. Masih bingung? Yuk kita coba lagi. Menjawab nomor 2. Akar pangkat 3 dari 6.859 itu berapa? Langkah yang pertama kita hitung 3 angka dari belakang ya. 1, 2, 3. Kemudian kita pisahkan dengan garis. Nah, kita cari bilangan 9. Di atas ini bilangan 9. Ini dia. Kemudian, angka akhir dari 9 berapa? Kita lihat. Ya, angka akhirnya adalah 9. Maka kita bisa menuliskan 9. Kemudian kita lihat bagian depannya, yaitu 6. Ya, bagian depan garis, yaitu 6. Nah, 6 ini adalah hasil pangkat 3. Coba kita cari hasil pangkat 3 yang hasilnya 6 atau mendekati 6.
Di sini tidak ada hasilnya 6 ya. Tapi kalau mendekati 6 ada, yaitu 1. Bukan 8 ya, kalau 8 kan sudah melebihi 6. Yang mendekati 6 adalah 1. Jadi kita bisa menuliskan 1. Hasil dari akar pangkat 3 dari bilangan 6.859 yaitu 19. Sekarang nomor 3, kita coba lagi ya. Kita hitung dari belakang 3. 1, 2, 3. Kita pisahkan dengan garis. Kita lihat bilangan 2. Ini dia bilangan 2. Kemudian angka akhir dari bilangan 2 berapa? Turun ke bawah. Oh, angka akhirnya 8. Maka kita tuliskan saja 8. Kemudian kita lihat di depan. Di depan ini ada 21. Hasil pangkat 3 yang menghasilkan 21 atau mendekati 21. Oh ada, yaitu 8. Jadi 8 itu dari bilangan berapa kali berapa? Oh 2. Jadi kita tulis saja 2. Ingat, yang ditulis bukan hasil pangkatnya ya, tapi bilangan yang jika dikalikan 3 kali menghasilkan 8. Kalau di soal ini. Lagi ya. Nomor 4. Kita hitung dari belakang 3. 1, 2, 3. Kemudian kita tarik garis. Bilangan 5, angka akhirnya adalah bilangan 5 sebelah sini, maka angka akhirnya juga 5. Maka kita tulis saja 5. Kemudian kita menuju ke depan garis. Ada 42. Hasil pangkat 3 dari 42 atau mendekati 42. Ada atau tidak? 42 tidak ada. Tapi yang mendekati 42 ada, yaitu 27. Nah, 27 ini hasil perkalian 3 kali dari bilangan 3. Jadi kita tuliskan saja 3. Mudah bukan? Sekarang yang terakhir ya. Nomor 5, kita hitung juga dari belakang 1, 2, 3. Kemudian kita kasih garis. Nah, bilangan 1, angka akhirnya adalah 1. Jadi kita tulis saja 1. Kemudian, hasil pangkat 3 yang menghasilkan 68 atau yang mendekati 68. 68 di sini tidak ada, tapi yang mendekati ada, yaitu 64. Nah, 64 ini hasil pangkat 3 dari bilangan 4. Maka kita tulis saja 4. Begitu caranya. Oke, kita masuk materi selanjutnya. Materi ini masih berhubungan dengan akar pangkat 3 tadi, yaitu mencari rusuk kubus. Di sini Miss kita sudah menyiapkan satu bangun ruang kubus dengan diketahui volumenya sebesar 6.859 cm3. Yang ditanyakan adalah berapa rusuknya. Nah, caranya R sama dengan akar pangkat 3 dari volumenya. Jadi R sama dengan akar pangkat 3 dari 6.859, yaitu 19 cm. Kita beralih lagi ya, bagaimana cara mencari panjang, lebar, atau tinggi suatu balok. Untuk balok yang pertama nih, di sini sudah diketahui panjang, lebar, serta volumenya. Yang ditanyakan adalah tingginya. Bagaimana cara mencari tinggi? Mudah sekali. Jadi T sama dengan volume dibagi hasil dari perkalian panjang kali lebar. Jadi bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi T bangun ini sama dengan 3.927 dibagi 231, yaitu 17 cm.
Sekarang kita ke bangun ruang balok yang kedua. Sudah diketahui panjang, tinggi, dan juga volumenya. Yang ditanyakan berapa lebarnya. Sama seperti mencari tinggi tadi. Kita bisa membuat rumus seperti ini. Lebar sama dengan volume dibagi hasil perkalian dari panjang dikali lebar. Maka kalian bisa menuliskan seperti ini. Jadi volumenya 4032 dibagi 448. Ya, hasilnya adalah 9 cm. Mudah bukan? Ini dia materi terakhir dalam mata pelajaran matematika untuk penilaian tengah semester genap, yaitu tentang jaring-jaring. Di semester genap ini, di kelas 5 khususnya, kita belajar tentang jaring-jaring kubus dan juga jaring-jaring balok. Berikut adalah jaring-jaring kubus. Dengan keterangan warna kuning itu sebagai tutupnya dan hijau adalah sebagai alasnya. Kalian bisa lihat gambar berikut ini. Sedangkan yang ini adalah jaring-jaring balok. Ada yang beda dari jaring-jaring kubus? Ya, kalau jaring-jaring kubus tadi, panjang sisinya semuanya sama. Tapi kalau jaring-jaring balok berbeda. Bisa dilihat ya pada gambar. Nah, biasanya pada soal penilaian tengah semester genap di materi pelajaran matematika mengenai jaring-jaring kubus dan balok adalah seperti ini. Coba kita bahas satu persatu ya. Yang nomor 1, jaring-jaring di samping merupakan jaring-jaring apa? Menurut kalian ini jaring-jaring apa? Karena di situ panjang rusuknya berbeda ya, tidak sama, maka ini merupakan jaring-jaring, ya betul, jaring-jaring balok. Kalau jaring-jaring kubus, semuanya sama. Kemudian, jika nomor 4, kita lihat nomor 4 itu ini, alas ya. Jadi nomor 4 ini sebagai alas, maka sisi atas balok adalah nomor berapa? Jika nomor 4 ada alasnya, maka atapnya atau bagian atasnya itu nomor berapa? Siapa yang tahu? Ya, betul. Nomor 2. Jika ini adalah alasnya, maka nomor 5 dan nomor 3 adalah sisi depan dan juga sisi belakang. Sisi atasnya adalah nomor 2. Untuk sisi sebelah kirinya adalah nomor 1 dan sisi sebelah kanannya adalah nomor 6. Sekarang nomor 3. Jaring-jaring kubus di samping jika dibuat kubus sehingga sisi C sebagai atas, maka yang berada di sisi alasnya adalah, jika C-nya itu adalah bagian atasnya, maka alasnya adalah, ya betul sekali, bagian E. Jika C adalah atasnya, maka E adalah alasnya atau bagian bawahnya. Untuk D adalah bagian sisi belakang, B adalah bagian sisi depan, A adalah bagian sisi kiri, dan F adalah bagian sisi kanan. Nomor 4. Gambar di samping adalah jaring-jaring. Coba kalian lihat antara nomor 1 dan nomor 4. Untuk nomor 4 ini semua panjang rusuknya sama. Kalau di nomor 1 panjang rusuknya berbeda. Maka gambar di samping ini untuk nomor 4 adalah jaring-jaring kubus. Nomor terakhir, jika D adalah alasnya, maka yang menjadi tutup atau atas kubusnya adalah yang mana? Ya, betul, yang A. Jadi, jika D adalah alasnya atau bagian bawahnya, E itu adalah bagian sisi belakang. F adalah bagian sisi kiri, C adalah bagian sisi kanan, kemudian B adalah bagian sisi depan, dan A adalah bagian sisi atas atau tutupnya.
Mudah kan tentang jaring-jaring kubus dan balok? Nah, itu tadi semuanya materi yang masuk ke dalam penilaian tengah semester 2 untuk materi Matematika kelas 5. Semoga video ini membantu ya. Sampai di sini dulu ya semuanya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.